Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita puji syukur kepada Tuhan yang memberkati kita pada waktu ini. Pada saat ini saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di syurga, kami berdoa pada saat ini, kami bersyukur, berterima kasih, pimpin kami, bimbing kami agar mengerti firman-Mu pada waktu ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada waktu ini berjudul Jadilah Ini. Dan ayat renungan di dalam Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, kita dikatakan sebagai garam dunia. Dan kita juga dikatakan sebagai terang dunia. Apa kegunaan garam? Apa kegunaan terang? Bagaimana menurut para saudara? Para yang mendengar renungan pada saat ini. Nah, mari kita sama-sama. Baru-baru ini, gereja tempat saya di sini di Amerika Serikat sedang mempertimbangkan tentang penekanan misi untuk tahunan yang akan datang. Jadi, saya melayari internet untuk melihat apakah jenis spanduk yang boleh dicetak untuk mengekspresikan tentang ide yang Yesus bicarakan dalam khotbah di atas bukit, bahwa murid-muridnya harus menjadi garam dan juga terang. Nah, pada waktu ini saudara-saudara, kita diberikan nasihat, kita diberikan tekanan dalam renungan kita bahwa Yesus pada waktu ini juga berkata hal yang sama kepada kita masing-masing. Kita adalah menjadi garam, kita adalah menjadi terang. Tetapi apa yang Yesus ingin bicarakan sebenarnya? Nah, saya mencari di Google dan menemui suatu yang sangat suka. Terdapat satu gambar yang ringkas mengenai penggoncang garam dan mentol lampu. Dan di bagian bawah ialah dua patah perkataan mengatakan seperti ini. Jadilah ini. Sama seperti dengan judul renungan kita pada waktu ini. Jika kamu berpikir tentang garam ini, garam tidak pernah berpikir tentang menjadi masin. Dan mentol tidak pernah tertanya-tanya bagaimana ataupun tentang bagaimana menjadi terang. Itulah sifat garam dan sifat mentol. Itulah yang dilakukan oleh garam dan mentol selama 24 jam sehari. 7 hari seminggu dalam cara yang sama, Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen harus menjadi seperti garam dan terang. Dalam perhubungan mereka setiap hari dengan keluarga, dengan rakan-rakan, sahabat, siapapun itu. Jadi umat percaya harus menjadi perisa bagi kehidupan dan terang kepada jalan. Pada saat ini, apakah saudara-saudara para pendengar dalam renungan pada waktu ini dapat menangkap apa yang dinyatakan kepada kita? Kita diberikan renungan pada saat ini berkata tentang garam dan juga terang. Di dalam makanan kita akan memasak dan kita pastinya meletakkan bumbu, meletakkan perisa, terutama sekali garam. Tidak kira itu banyak ataupun sedikit, maka kita akan meletakkan garam dalam makanan. Nah, begitu juga dengan lampu. Kita pasti inginkan lampu. Pada waktu hari sudah menjadi gelap, apa yang terjadi? Nah, di situ akan kita mulah untuk membuka lampu. Nah, selepas itu, apalagi yang terjadi saudara-saudara? Dalam kehidupan kita harus menjadi apa? Perisa kepada orang ataupun garam kepada orang, di mana kita sentiasa dicari untuk menambah rasa menjadi enak. Gitu juga lampu, kita menjadi terang dalam kehidupan seseorang. Orang akan mencari lampu karena mereka rasa hidup mereka itu gelap, dan mereka akan mencari kita untuk meminta bagaimana mendapat terang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama pada waktu ini menjadi terang bagi orang lain dan juga menjadi cukup perasa bagi orang lain juga. Dalam kehidupan kita, Yesus menjadi terang kita,
dan garam kehidupan kita. Oleh sebab manusia mempunyai pilihan, mereka boleh kehilangan kemasinan hidup mereka dan menyembunyikan terang mereka di bawah gantang. Tujuan kewujudan mereka pun sudah hilang. Dan mereka ini tidak lagi dapat mengekalkan kebaikan dan sepenuhnya ada dalam dunia atau membantu mereka yang sedang bergelut dengan kegelapan. Itulah sebabnya mengapa sangat penting jadilah ini. Dan tidak pernah melupakan tujuan di mana kita ini sebagai seorang manusia pengikut Tuhan, kita semua telah dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab yang dinyatakan kepada kita. Apa tanggung jawab itu? Seperti yang saya katakan, pergi jadi terang kepada mereka, pergi jadi garam pemasin untuk hidup mereka yang memerlukan. Kalau Tuhan sudah bantu kita, kita bantu orang juga. Nah, saudara-saudara, yang terakhir. Akhir sekali, Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Garam dan terang tidak membezakan antara kelas dan bangsa. Garam dan terang memberi rasa dan pencahayaan kepada semua yang berhubung dengan garam dan terang. Jadi apabila setiap kita pergi keluar hari ini, ingatlah yang kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadilah ini dan Anda akan menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling Anda. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beginilah firman Tuhan kita pada saat ini. Mengajak kepada kita, jadilah diri kita garam, terang bagi saudara-saudara yang di luar sana. Yang mencari kebenaran. Nyatakan mereka tentang Yesus. Bagaimana mereka dapat mengetahui kebenaran, bagaimana mereka mengetahui tentang Yesus. Lihat, saya bagi contoh seperti ini yang terakhir. Orang-orang sekitar kita melihat cara kita, tabiat kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Mereka melihat, oh baik, itulah garam yang kita mau taburkan kepada mereka. Oh, cara mereka sangat membuatkan dia, orang yang melihat itu, merasa bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Maka itulah terang yang mereka lihat. Ya, saudara-saudara, lihat kita harus menjadi terang bagi mereka di luar sana. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita juga. Mari berdoa. Bapa kami di syurga, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang sudah kami sembah. Kami sudah berdoa bersama-sama, sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama, kami sudah mengerti. Terima kasih karena nasihat Tuhan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sentiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin.